Shalom, selamat pagi semuanya. Baiklah, ibadah pagi hari ini kita akan segera mulaikan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Allah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita mau menaikkan pujian penyembahan kita dengan tulus, dengan sukacita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
indah, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang beribadah berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya kami undang Roh Kudus turun atas kami pada hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan tibakan jemaat Tuhan yang belum hadir atau yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami untuk kami satu hati memuliakan Tuhan, dan bersatu hati Tuhan kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk kami memuliakan Tuhan, lebih untuk kami boleh mendengarkan setiap sabda Tuhan yang telah percayakan kepada hamba-Mu untuk disampaikan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, baik song leader, singer, pemain musik, pembawa kolektan, penyambut tamu, bahkan sampai hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu, supaya setiap pelayanan kami mendatangkan berkat dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sebelumnya saya mau memberikan info bahwa kalau Bapak Ibu lihat tidak ada Bapak Ibu Gembala sedang ada pelayanan di Cilacap, jadi tidak bisa hadir pada saat ini. Dan pada pagi ini juga saya mau menyambut Pendeta Francisco Villa. Selamat datang, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita Tuhan masih memberikan kita kesempatan lagi untuk memuji memuliakan Allah kita. Tuhan sudah jaga pelihara kita sepanjang minggu ini dan kita bersuka cita kita dalam keadaan sehat. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu biarlah kita mau pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk memuji memuliakan Allah kita. Kita masuk dalam pujian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, dan
persaksian. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, saya undang, dan sambil menunggu kita akan nyanyikan lagu Langit dan Bumi. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Puji nama Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Kalau tidak ada, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih.
kita mau katakan penolong yang selalu setia, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang selalu menjaga, melindungi kita, memberkati kehidupan kita. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak yang mengecewakan. Yesusku tak pernah. Katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, haleluya, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, betapa baik dan ajaibnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mulia Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, kami tidak pernah dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang mengendalikan hidup kami Tuhan. Kami berasal dari-Mu Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Betapa mulianya kami Tuhan, betapa bangganya Tuhan. Kami anak-anak-Mu mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, biar kami mau pakai menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau Tuhan kami hidup taat di dalam Engkau. Kami tahu Engkau mau kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tapi seringkali kami jatuh Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya kekasih jiwa seperti Engkau. Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah penolong Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau menarik kami dari
berdamai bersama-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa Roh-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami, supaya Roh itulah yang menuntun setiap langkah hidup kami. Biar kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau terlalu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami mau tetap memuji Engkau, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu kami punya satu kekuatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan segala perkara Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan dengan manis, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara. Rasakan hadirat Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita selalu dekat dengannya. Apapun perkara kita, Tuhan yang akan membereskan buat kita. Percaya dan percaya saja. Jangan lari dari Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan
bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Amin. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya adalah atas kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pemeliharaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu Tuhan senantiasa boleh kami rasakan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau memelihara, menjaga kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Apa-apa yang kami butuhkan, perlukan Kau selalu sediakan bagi kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena kami percaya Tuhan Kau memiliki rencana yang indah bagi kami Tuhan. Apapun ke depannya bersama Engkau, kami yakin kami akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, pertolongan penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan, memberkatinya Tuhan. Apapun yang dikatakannya semuanya adalah berasal dari pelayanan Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengucap syukur dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan puji-pujian. Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pendeta, Bapak Pendeta Francisco Kila. Suratan Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayat 1 dan sekali lagi suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasalnya yang kedua ayat 1 mulai. 1 kemudian ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat-ayat itu, begini bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, jemaat itu adalah orang-orang dari golongan orang non-Yahudi. Jadi jemaat di Efesus itu sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi. Nah, kepada mereka Paulus katakan begini, dia mau ingatkan kepada jemaat, kamu dulu itu adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, kamu hidup di dalam dosa, begitulah kira-kira. Saudara sekalian, Paulus katakan begitu kepada jemaat karena pada ayat yang ke-11 Paulus mau bandingkan dengan kehidupan mereka yang sekarang. Begitu. Dulu kamu begini. Dulu kamu disebut sebagai orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa itu terjadi? Karena kamu di luar Kristus. Jadi orang yang berada di luar Kristus adalah orang yang disebut dengan orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Jadi semua orang yang di luar Kristus adalah orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Mereka hidup di dalam dosa. Paulus juga katakan kepada mereka, kami juga dulu seperti itu. Tapi syukur kepada Allah. Ayat yang ke-11 Paulus bandingkan dengan kehidupan. Paulus katakan, dia ingatkan, bandingkan dengan kehidupan kamu yang sekarang. Nah, sebelum saya ulas tentang perbandingan hidup, saudara sekalian, dari ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya Paulus katakan tentang kehidupan orang-orang di luar Kristus.
Orang-orang di luar Kristus yang disebut sebagai orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran mereka dan dosa-dosa mereka adalah orang yang hidupnya sia-sia. Tapi sebelum itu saya kasih judul dulu. Pengharapan memastikan kemenangan. Ya, ini saudara sekalian, pengharapan memastikan kemenangan. Jadi karena pengharapan. Jadi di mana ada pengharapan pasti di sana ada kemenangan, dan selalu pengharapan tidak pernah tidak menjanjikan kemenangan. Kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu juga karena pengharapan. Kalau kita bisa bangkit dari lembah-lembah keterpurukan, juga karena ada pengharapan. Saudara sekalian, saudara perhatikan setiap tanggal 17 Agustus secara khusus dari tahun ke tahun di banyak tempat saudara lihat ada acara-acara yang dilakukan di sana. Satu di antaranya lomba panjat pinang. Ya. Padahal itu pinang itu sudah dilumuri dengan lemak licin. Tapi kenapa orang berusaha naik di pinang itu? Karena ada apa? Mereka naik, jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Mereka naik terus. Sampai akhirnya mereka sampai ke sana. Karena ada sesuatu di sana. Gitu. Ada sesuatu di sana yang membuat orang berusaha naik. Walaupun jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi mereka berusaha untuk sampai ke sana. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengharapan itu memastikan kemenangan. Di mana ada pengharapan, pasti di sana ada kemenangan. Dan semoga kita adalah orang-orang yang terus berharap. Karena pengharapan kita adalah harapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara sekalian, orang-orang yang di luar Kristus itu hidupnya sia-sia. Kenapa sia-sia? Saudara sekalian, nanti saya ulas sebentar. Tapi sia-sia itu, saudara sekalian, sama arti dengan tidak berguna, percuma. Kemudian yang kedua, orang yang hidup di luar Kristus, yang Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Efesus, kamu dulu adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, karena kamu hidup dalam Kristus, kamu kelak akan dihukum. Dan yang ketiga, kamu adalah orang-orang tanpa pengharapan. Dan yang keempat, kamu adalah orang-orang yang hidup tanpa Allah, tersesat dengan penyembahan-penyembahan berhala yang kamu anggap sebagai Allah. Jadi ketika kamu hidup dulu, Paulus katakan dulu ketika kamu hidup di dalam dosa dan menjalani kehidupanmu, adapun hidupmu itu adalah hidup di dalam keadaan yang sia-sia, percuma, tidak berguna. Kamu terlahir hidup tetapi tidak berguna hidupmu, sia-sia hidupmu. Kemudian setelah itu engkau akan dihukum. Engkau tidak punya pengharapan. Engkau hidup tanpa Allah. Engkau tersesat dalam penyembahan berhala yang engkau anggap itu sebagai Allah. Nah, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ayatnya yang ke-11 Paulus bilang begini. Kenapa saya baca ayat yang pertama, 2 dan 3, saudara sekalian, supaya kita tahu, saudara, supaya kita tahu jalan ceritanya. Kenapa kemudian pasalnya yang ke-11 Paulus katakan begini dan seterusnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu katanya, kamu apa? Ketika kamu di luar Kristus, kamu disebut sebagai orang-orang yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup sebagai orang yang hidupnya sia-sia. Kamu hidup sebagai orang yang akan dihukum, tidak memiliki pengharapan dan tanpa Allah. Sebagai orang yang bukan Yahudi. Artinya orang yang tidak memiliki keistimewaan. Yahudi punya keistimewaan. Allah beri mereka hukum Musa, dan hukum itu menegaskan bahwasanya, saudara sekalian, Allah adalah Allah mereka dan mereka adalah umat Allah. Allah juga, saudara sekalian, bagi orang Yahudi, Allah memberikan pengharapan kepada orang Yahudi. Kemudian saudara, Allah menjadikan mereka adalah umat-umat Allah. Beda dengan orang non-Yahudi. Itu sebabnya ada makanya ayat yang ke-11 Paulus katakan begini. Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh karena mereka menamakan dirinya bersunat. Paulus katakan begini, orang Yahudi itu orang-orang yang istimewa, orang yang dikhususkan oleh Allah. Kamu itu tidak punya keistimewaan apa-apa. Allah tidak berikan hukum kepada kamu.
Allah tidak pernah menampakkan diri kepada kamu dan mengatakan bahwa kamu umatnya dan aku Allahmu. Allah tidak pernah memberikan pengharapan kepada mereka. Saudara. Dan untuk orang-orang dari luar bangsa Yahudi, terkadang disebut dengan sapaan goim. Itu apa? Sapaan yang mengejek itu. Atau dengan kata lain orang sebut dengan orang-orang kafir. Tanpa Allah. Sebab saudara sekalian, ketika Allah menyatakan diri kepada Israel, mengatakan bahwa dia adalah umat, dia adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya. Paling tidak saudara bisa buka dalam kitab Yeskiel 34 ayatnya yang ke-30 dan 31. Kalau saudara tarik ke belakang, maka saudara akan dapati pernyataan-pernyataan di mana Allah menampakkan diri kepada umatnya Israel dan menyatakan bahwasanya mereka adalah umatnya dan dia adalah Allah mereka. Nah saudara sekalian, jadi sama sekali kemudian jadi orang-orang ini disebut sebagai orang atau bangsa yang disebut goim atau kemudian orang kafir, najis, tidak boleh berdekatan dengan orang Israel gitu. Kamu tidak punya keistimewaan tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam hidupmu. Kamu tersesat dalam penyembahan berhala yang kamu anggap sebagai Allah. Begitu. Padahal Allah itu satu. Tapi kenapa disebut tersesat dalam penyembahan berhala? Saudara sekalian, karena Allah tidak pernah menyatakan diri kepada mereka. Aku ini Allahmu, kamu adalah umatku. Saudara, Allah tidak pernah menyatakan kepada mereka dan mengakui mereka sebagai umatnya. Tetapi saudara sekalian, yang dilakukan oleh orang-orang di luar orang Israel, mereka menyembah kepada Allah-Allah yang mereka anggap sebagai Allah. Itu maksudnya. Kalau saya mau ulas panjang sekali. Oke. Nah, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Padahal ada Allah-Allah yang disembah. Ada Allah yang disembah oleh setiap bangsa. Tapi dikatakan kamu hidup tanpa Allah. Ya, kamu tersesat dalam penyembahan berhala yang kamu anggap Allah. Karena Allah tidak pernah menyatakan diri dan mengakui kamu sebagai umat. Dan menyatakan dirinya sebagai Allah mereka. Begitu maksudnya, tanpa Allah. Nah saudara sekalian, sekarang kamu hidupnya berguna. Ketika kamu ada dalam Kristus, kamu menjadi orang yang berguna. Hidupmu tidak sia-sia. Saudara sekalian, berguna yang pertama, saudara sekalian, setiap orang yang ada di dalam Kristus itu punya nilai. Punya nilai loh. Bahkan sampai matinya disebut sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi ketika orang-orang ada di dalam Kristus, saudara sekalian, hidupnya tidak sia-sia lagi. Tapi menjadi orang yang berguna. Berguna artinya punya nilai. Sampai matinya, pernah baca ayat itu? Berbahagialah orang yang berharga, orang yang mati di dalam Tuhan. Sampai matinya pun dianggap sebagai orang yang berharga. Kemudian saudara sekalian, berharga yang berikutnya yaitu berguna yang selanjutnya, yaitu orang-orang di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Sebelum saya ulas panjang ya, nanti selanjutnya. Orang-orang dalam Kristus itu berguna itu, saudara sekalian, berguna itu orang-orang dalam Kristus itu adalah orang-orang yang menyenangkan. Berguna karena menyenangkan. Jadi di mana ada orang-orang dalam Kristus, dia pasti saudara membawa sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Sadar atau tidak sadar, kita itu di dalam Kristus telah diciptakan kembali, lahir baru dan ditaruh nilai-nilai ilahi di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang berguna, menyenangkan sesama kita dan lebih khusus menyenangkan hati Tuhan. Dan berguna yang berikutnya, Alkitab katakan kamu itu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Artinya kamu itu adalah orang-orang yang kemana kamu pergi, kamu bisa mentransfer rohmu untuk menyegarkan orang-orang yang rohaninya, saudara sekalian, mulai lemah. Adapun keberadaan kita, engkau sadar atau tidak sadar, tapi keberadaanmu dimanapun engkau berada, saudara sekalian, selalu ada sesuatu yang akan terjadi bagi orang lain. Kehadiranmu akan membuat orang menjadi senang.
terlepas daripada kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kita sudah dilahirkan kembali oleh kelahiran baru setelah kita bertobat. Nah, kemudian terang, saudara sekalian, terang kemana kamu pergi, di sana kamu menebarkan kebaikan dan kebenaran. Terlepas dari kelemahan-kelemahan kita, tetapi kita sudah disetting begitu rupa oleh Tuhan dalam kelahiran kembali. Kamu garam, kemanapun kamu pergi, di sana ada kebangkitan rohani, ada penyegaran rohani, ada orang yang dikuatkan, ada orang yang dibangkitkan, ada orang yang kembali dimotivasi. Itulah kehidupan orang-orang di dalam Kristus. Kemudian kemana kamu pergi, kamu akan menebarkan yang namanya kebaikan. Karena karakter Allah ditaruh di dalam kamu. Kemudian kemana kamu pergi, kamu akan menebarkan kebenaran. Nah, saudara sekalian, jadi orang-orang dalam Kristus adalah orang-orang yang pertama hidupnya menjadi tidak sia-sia, tidak percuma. Hidup kita menjadi orang-orang yang berguna, punya nilai. Berguna karena kita menyenangkan. Berguna karena kita juga disebut sebagai garam dan terang. Kemudian dalam Kristus kamu tidak akan dihukum, saudara sekalian. Kenapa kita tidak dihukum? Paulus katakan kepada jemaat-jemaat di Efesus, dulu kamu itu seperti begini. Kamu itu adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu di luar Kristus. Kamu hidup di dalam dosa. Kamu lakukan ini dan itu. Kamu adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang durhaka di hadapan Allah. Kamu layak untuk dimurkai. Kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya. Tetapi ayatnya yang ke-11 Paulus bandingkan. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Lihat kamu dulu dan lihat kamu sekarang. Bandingkan dengan kehidupan kamu sekarang. Ketika kamu ada dalam Kristus, seperti apa hidupmu? Kamu hidup tidak percuma. Kamu hidup sekarang menjadi orang berguna. Dan kemudian kamu tidak akan dihukum. Kenapa kamu tidak akan dihukum? Karena Kristus telah memerdekakan kamu dari kebersalahan karena dosa melalui pekerjaan penebusan. Yang lebih tepatnya penebusan itu berarti membayar kerugian karena dosa dalam rangka meniadakan kesalahan akibat dosa. Jadi kamu tidak akan dihukum. Dosa membuat orang jatuh dalam hukuman. Dosa membuat orang itu harus dimurkai, tidak layak dikasihi. Tetapi ketika kamu ada dalam Kristus, kamu tidak akan dihukum. Kita semua adalah orang-orang yang tidak akan dihukum, saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kebersalahan karena dosa melalui pekerjaan penebusan. Kita peroleh dari kasih karunia Allah. Kasih karunia itu berbicara tentang kemurahan dan pengampunan. Dia menerima siapa saja. Dia tidak pandang bulu siapa saja. Entah dia laki-laki, perempuan, tinggi, pendek, entah dia ganteng, cantik, tidak cantik, entah dia hitam sekali, entah dia badaki dan lain-lain sebagainya. Dia menerima siapa saja. Dan bukan hanya menerima siapa saja, tapi juga saudara sekalian, kemurahannya itu memberikan pengampunan kepada setiap manusia yang berdosa. Itulah kasih karunia. Di dalam kasih karunia itu dia merdekakan kamu dari kebersalahan karena dosa. Dia benarkan kamu di hadapan Allah. Dia jadikan kamu suci. Dia jadikan kamu kudus, artinya dikhususkan untuk Allah, menjadi milik Allah dan umat Allah. Kita harus lihat diri kita. Oh iya, ternyata saya orang seperti itu. Saya menjalani kehidupan kekristenan saya di dalam Tuhan itu cuman karena kasih karunia. Karena saudara sekalian kemurahan dan pengampunan. Saya diterima apa adanya oleh Allah di dalam Kristus. Dia menebus, dia mau mati bagi kita. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita dari kebersalahan karena dosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan
perbuatan baik, dengan kesalehan, dengan korban ini dan korban itu. Tapi Allah sendiri yang datang menjadi manusia. Dia menyelesaikan masalah dosa manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, dia mau mati bagi manusia. Untuk apa? Untuk membayar kerugian karena dosa. Dalam rangka meniadakan kesalahan kita karena dosa. Karena itu kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita disucikan, kita dikuduskan, artinya dikhususkan untuk Allah. Menjadi umat-umat Allah. Dan memiliki pengharapan, itu pentingnya. Nah saudara sekalian, jadi kemudian kita dimerdekakan, diberikan shalom. Bukan hanya, saudara sekalian, bukan hanya kita bukan hanya kita tidak dihukum. Kita tidak dihukum alasannya karena kita telah dimerdekakan dari kebersalahan karena dosa, karena penebusan. Tapi juga diberikan shalom. Shalom itu damai sejahtera. Shalom itu dalam dua arah. Pertama, saudara sekalian, shalom itu dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kalau kita hadir pada pagi hari ini, saudara sekalian, itu karena diberikan shalom. Kristus menebus kita, memerdekakan dari kebersalahan karena dosa dan memberikan damai sejahtera. Hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan yang tenang, hubungan yang tanpa ada pertengkaran. Allah menerima kita apa adanya, saudara. Kita diterima apa adanya, tanpa ada curiga, tanpa ada kemarahan. Saudara, kita berteman, kita bersahabat, kita berkumpul bersama-sama, tetapi ketika waktu yang lalu kita dilukai, walaupun kita masih kumpul-kumpul, tapi masih ada bekas, betul? Luka sembuh, masih ada korengnya. Iya, masih ada bekas. Walaupun kita sudah baik-baik, tapi dulu karena kita pernah dihianati, kita masih tetap curiga dengan orang itu, betul? Tetapi coba Anda bayangkan, kita disebut sebagai orang-orang durhaka. Anda baca selanjutnya, kita orang durhaka yang memang tidak pantas untuk menerima belas kasih. Kita adalah orang-orang yang dimurkai, kata Paulus. Tapi oleh karena dimerdekakan dari kebersalahan karena dosa, karena pekerjaan penebusan, dia memberikan shalom, damai sejahtera. Pertama, damai sejahtera dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah dalam hubungan yang tenang, tidak ada pertengkaran. Allah tidak pernah curiga dengan kita. Walaupun Allah tahu kita manusia, tapi karena anaknya sendiri yang telah menebus kita, betul-betul kita disucikan, betul-betul kita dikuduskan, dan tidak ada rasa curiga dengan kita. Kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu. Amin. Allah tidak marah dengan kita. Karena bayangkan sebelum datang ke tempat ibadah ini, datang ke gereja ini, coba ingat, ada tidak melakukan kesalahan? Ribut tidak dalam rumah tangga? Ada tidak pikiran-pikiran yang tidak sepatutnya? Saudara sekalian. Tetapi ketika Anda datang menyadari keadaan itu dan memohon ampun, Allah tidak ingat. Allah tidak marah dengan kita. Kenapa? Karena kita disucikan oleh darah Kristus. Nah, shalom yang kedua hubungannya dengan sesama kita. Nah saudara, yang paling penting di sini begini. Yang paling penting, saya katakan tadi ya, yang paling penting begini. Antara Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi menganggap orang non-Yahudi itu adalah orang-orang yang najis, kafir, bangsa goim. Begitu, itu ejekan kasar sekali itu, saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Ada perbedaan dengan kita, saudara. Nah saudara, jadi ini ada tembok pemisah, yaitu hukum Musa. Hukum Musa mengarahkan setiap orang yang melakukannya akan hidup. Setiap Israel yang melakukannya akan hidup. Begitu. Setiap Israel yang melakukan hukum Taurat, dia akan memiliki pengharapan. Tapi bagi orang lain tidak ada. Ada kebencian antara Yahudi dan non-Yahudi. Karena Yahudi itu anggaplah orang-orang eksklusif. Ya memang mereka eksklusif, karena mereka diberi kekhususan oleh Allah. Tapi orang non-Yahudi tidak ada sama sekali kekhususan. Kita bukan orang-orang yang memiliki kekhususan. Bagi mereka, mereka anggap kita bangsa goim, kita orang kafir. Kita tidak boleh didekati, tidak boleh bersama-sama dengan mereka. Kita ini orang-orang najis, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam hidup kita.
Sementara orang-orang non-Yahudi marah sama orang-orang Yahudi. Karena kenapa? Karena keistimewaan itu. Tetapi Kristus datang, saudara sekalian. Dia membatalkan hukum itu melalui kematiannya. Jadi hukum itu menuntut begini. Walaupun diberi keistimewaan begini. Satu hal, baik perjanjian lama dan perjanjian baru menuntut ketaatan kepada Tuhan. Tapi mengenai keselamatan, saudara sekalian, itu hal yang berbeda. Kalau hukum Taurat, saudara, mengisyaratkan semua orang yang melakukan akan selamat. Tetapi hukum itu harus dilakukan secara sempurna. Satu tidak dilakukan, maka 9 dianggap mubazir. Gitu. Siapa yang bisa menggenapi hukum Taurat? Itu sebabnya Kristus datang. Dia melenyapkan tembok itu. Saudara sekalian, sekarang keselamatan bukan karena melakukan. Sekarang keselamatan didasari oleh kasih karunia yang saya katakan tadi, yaitu kemurahan dan pengampunan, bukan karena melakukan. Tetapi baik perjanjian lama dan perjanjian baru menuntut ketaatan kepada Tuhan. Keselamatan bukan karena melakukan, tapi keselamatan karena kasih karunia. Jadi dia menerima kedua kelompok ini. Dan kedua kelompok ini, Yahudi dan non-Yahudi yang dulu, saudara sekalian, yang penuh dengan pertentangan, saling mengejek. Permusuhan terjadi sangat kuat karena ada perbedaan. Yang satu diberikan kekhususan, yang lain tidak diberikan kekhususan. Kami hidup dengan Allah, kamu hidup tanpa Allah. Iya. Kamu tersesat dalam penyembahan berhala. Iya. Kenapa Allah tidak pernah menyatakan diri kepada kamu dan mengatakan bahwa Dia adalah Allah mereka dan kamu adalah umatnya? Jadi yang kamu sembah itu Allah apa? Begitu. Nah, puji Tuhan, di dalam Kristus, saudara sekalian, Dia memberikan entitas baru kepada baik orang Yahudi dan non-Yahudi yang mau datang kepada Dia, yaitu gereja. Kita ini adalah gereja. Diberikan shalom. Hubungan kita dengan Yahudi dan non-Yahudi, hubungan kita dengan orang Yahudi adalah hubungan di dalam damai sejahtera. Tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang inklusif. Bahkan kemudian di antara kita, saudara sekalian, Dia juga berikan damai sejahtera. Terbukti kita duduk di sini sama. Walaupun mungkin kita berbeda dalam pekerjaan, berbeda dalam tingkat sosial dan lain sebagainya. Tetapi karena shalom itu yang menyatukan kita, sehingga diberi entitas yang baru yang namanya gereja atau tubuh Kristus. Dan di dalamnya tubuh Kristus itu memiliki damai sejahtera, tidak ada pertentangan, tidak ada perang, tidak ada permusuhan, yang ada adalah keserasian di dalam Kristus. Nah, kemudian saudara sekalian, jadi di dalam Kristus gitu. Kemudian berikutnya ayatnya yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Kamu bukan orang-orang yang hidup dengan punya Allah. Kamu tanpa Allah, kamu tidak punya keistimewaan apa-apa. Sekarang tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Nah, ini yang saya mau ulas. Tadi saya katakan begitu. Saya katakan bahwa pengharapan itu memastikan kemenangan. Israel punya pengharapan. Saudara sekalian, kamu orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Oleh karena itu kamu menjadi orang-orang yang hidupnya sia-sia. Tidak berguna, percuma kamu hidup. Setelah itu kamu akan dihukum. Tapi Israel tidak demikian. Diberikan kekhususan oleh Tuhan, keistimewaan kepada Tuhan. Mereka adalah bangsa eksklusif. Tapi sekarang kamu, setelah kamu disatukan di dalam Kristus, kamu memiliki pengharapan. Orang-orang Efesus, kamu sekarang adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Pengharapan itu ada dua bentuk. Yang pertama, pengharapan dalam bentuk kekekalan, yaitu tentang selamat, hidup kekal di dalam sorga. Dulu itu jaminan hanya bagi orang Israel. Non-Israel tidak memiliki jaminan untuk itu. Sekarang kamu menjadi orang-orang yang hidupnya tidak sia-sia. Kamu memiliki pengharapan.
Itu pengharapan yang bentuknya kekekalan surga. Kamu akan hidup kekal. Kamu akan selamat hidup kekal dan masuk ke dalam surga. Tapi pengharapan yang kedua yang bersifat kekinian, itu bicara hari lepas hari, bukan? Hari lepas hari. Kita hidup hari lepas hari. Ya, ada guyonan katanya kalau Amerika berpikir bagaimana bagaimana bisa naik ke bulan. Orang Rusia bagaimana, India bagaimana bisa bermain film di bulan. Tapi orang Indonesia bagaimana berpikir bisa hidup dari bulan ke bulan. Begitu, ada cerita begitu guyonan. Nah, saudara sekalian, ini bicara soal kekinian. Kita tidak hanya bicara soal kekekalan. Kekekalan pasti. Oleh karena itu kita hidup di dalam Kristus karena Dia menjanjikan kekekalan buat kita. Kita tidak dihukum di dalam neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Itu yang memotivasi kita untuk terus melangkah di dalam Kristus. Itu pengharapan kita. Tapi pengharapan yang berikut yang namanya kekinian. Kita hidup dari waktu ke waktu. Kita punya pergumulan setiap waktu. Apa yang kita harapkan dari pergumulan-pergumulan itu kalau bukan yang namanya kemenangan? Amin. Apa yang kita cari dari pengharapan kita ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan itu? Yaitu pertolongan. Saudara sekalian, mari kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang kedua. Di slide boleh? Agak besar tulisannya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Kamu tidak mencapai. Terus? Kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Kamu berusaha untuk memperoleh ini dan itu. Kamu jadi iri hati. Kamu bertengkar, membunuh. Kamu tidak dapat apa-apa. Kenapa kamu tidak dapat apa-apa? Karena katanya kamu tidak berdoa. Apa maksud dari ayat ini, saudara sekalian? Tidak hanya bicara soal doa, kita harus berdoa. Saudara sekalian, ayat ini sekaligus menegaskan bahwa Allah yang Maha Kuasa membatasi dirinya dengan umat-umatnya lewat doa mereka. Dengan kata lain, segala sesuatu Allah persiapkan untuk kita dan ditaruh di dalam satu wadah yang namanya doa. Kamu bertengkar, kamu membunuh, kamu berkelahi, kamu tidak perlu apa-apa. Karena kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Segala sesuatu Allah telah siapkan dan taruh itu di dalam doa umat-umatnya. Dia yang Maha Kuasa membatasi dirinya dengan doa-doa umatnya. Semua Dia taruh di dalam doa. Ini adalah bagian dari yang namanya kemenangan yang memastikan, pengharapan yang memastikan kemenangan di dalam Tuhan. Kenapa kita punya pengharapan? Karena kita telah diberikan pengharapan di dalam Kristus. Dengan pengharapan itu memastikan kita adalah orang-orang yang menang. Semua Allah siapkan. Semua Allah taruh dalam satu wadah yang namanya doa. Mujizat ada di sana. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada begitu banyak ya. Ada begitu banyak kisah. Paling tidak begini. Ingat enggak dengan orang yang bernama Hana? Hana, ingat enggak? Dikatakan dia adalah istri pertama dari Penina. Ada satu istri yang berikutnya, saudara, madunya, istri kedua dari Penina itu, istri kedua dari Elkana namanya Penina. Hana ini mandul, ya, mandul. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana? Setiap tahun dia pergi ke sana. Memang ada aturan-aturan memang dalam perjanjian lama, dalam kitab Musa. Ada satu tahun 3 kali orang Israel ke sana. Setiap ke sana apa yang dilakukan oleh Hana? Terus menerus berdoa.
Apa yang terjadi? Pada akhirnya Allah mengingat dia, kalau dalam bahasa aslinya, dan membuka rahimnya, kandungannya. Kemudian dia mengandung dan melahirkan anak. Di dalam doa ada segala sesuatu yang Allah siapkan untuk kita. Dan di sana ada kemenangan kita. Di sana juga ada mujizat. Ada haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hana menaruh harapnya kepada Tuhan. Terus berdoa, membawanya di dalam doa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kesusahan berubah menjadi kemenangan buat Hana. Kalau lihat dalam kisah perjanjian baru, itu kepada orang-orang Israel ada pengharapan. Bagi orang Israel pengharapan. Pengharapan ini menjanjikan kemenangan. Anda bayangkan kalau misalnya, saudara sekalian, orang tidak punya anak. Apa rasanya? Di madu, apa rasanya? Saudara sekalian. Tetapi kunci daripada kemenangan yaitu pengharapan. Allah taruh di mana? Kepada Israel dikasih pengharapan. Pengharapan kekekalan yang bersifat kekekalan. Dan yang kedua pengharapan yang bersifat kekinian. Semua ditaruh di dalam satu wadah yang namanya doa. Di sana juga ada mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau tidak salah saya lihat ibu ini bawa baju panjang. Ini dokter kalau tidak salah. Bukan ya? Oh saya kira dokter ya. Bukan ya? Bukan, saya pikir dokter. Ya tadi saya lihat baju panjang. Jangan-jangan dari rumah sakit tugas kali ini. Kemudian datang beribadah. Oh luar biasa kalau begitu. Ya saya pikir-pikir orang yang berdedikasi tinggi kepada Tuhan ini. Kalau misalnya pegawai orang rumah sakit datang beribadah pagi-pagi dulu untuk kemudian sebentar melanjutkan pekerjaan. Dedikasinya kepada Tuhan yang luar biasa. Saya pikir begitu tadi. Nah saudara sekalian, di sana ada mujizat. Kalau saudara lihat banyak sekali dalam perjanjian baru. Saudara sekalian. Orang-orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka melihat kemenangan. Mereka melihat mujizat. Karena kenapa? Karena Allah telah menaruh segala sesuatu di dalam doa. Di dalam doa ada lagu katakan terjadi mujizat. Kita terkadang kurang terlalu memperhatikan yang namanya itu. Tapi kalau kita baca ini Yakobus ini, pasalnya yang kedua, kamu berusaha ini itu sampai kamu bertentang, sampai kamu berkelahi, sampai kamu membunuh, kamu kemudian lakukan ini itu, kamu tidak dapat. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Rupanya di dalam doa, di sana ada segala sesuatu, termasuk mujizat Allah siapkan untuk kita. Pengharapan kita yang bersifat kekinian Allah taruh di sana. Itulah letak dari kemenangan-kemenangan kita. Amin. Apa yang tidak mungkin ada di sana menjadi mungkin bagi saya dan saudara. Mari saudara sekalian, kita diberi pengharapan. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Sekali lagi saya mau katakan bahwasanya ayat ini sekaligus mempertegas bahwa Allah yang Maha Kuasa membatasi dirinya dengan umatnya melalui doa-doa mereka. Di dalam doa itulah Allah mau lakukan hal-hal yang luar biasa untuk kehidupan kekinian kita. Apa yang tidak ada di situ? Semua ada. Selain Allah berjanji untuk menyertai kita. Amin. Mujizat juga ada di situ. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, kamu adalah orang-orang yang hidup sekarang dengan mempunyai Allah. Di dalam Kristus, kamu adalah orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang memiliki Allah. Ini entitas baru. Gereja adalah entitas baru. Kita dari banyak suku loh, saudara sekalian. Tetapi walaupun dari banyak suku, kalau dibandingkan dengan pada zaman dulu, saudara sekalian, sebelum hukum Musa itu dibatalkan secara hukum oleh kematian Kristus, karena hukum itu menuntut kematian. Orang yang tidak melakukannya, orang yang hidup, orang yang melakukannya akan hidup, tapi yang tidak melakukannya akan mati karenanya. Dalam Kristus dia batalkan itu hukum itu. Bukan karena melakukan kamu akan memperoleh keselamatan. Kamu bersusah-susah. Itu sebabnya Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kamu yang sudah capek-capek mau mengamalkan itu, tapi kamu tidak pernah sempurna.
mengamalkan hukum itu, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keselamatan tidak diperoleh dengan mengamalkan hukum itu lagi. Tapi keselamatan diperoleh dengan kasih karunia, kemurahan dan pengampunan. Siapa saja yang datang, dia tidak pernah tolak. Siapa saja yang datang, dia merdekakan orang itu dari kebersalahan karena dosa. Disucikan. Bukan hanya disucikan, dibenarkan, diberikan shalom. Hubunganmu dengan Allah yang pertama-tama dan yang terutama itu di dalam damai sejahtera. Kita boleh menyapa dia dengan kata Bapa. Anda bayangkan, Allah tidak pernah curiga dengan kita. Ini orang jangan-jangan pengkhianat ini datang ke sini. Saudara sekalian, coba misalnya kita bergaul, kemudian ada orang yang suka misalnya tangannya ini suka ngambil. Ketika dia mau datang ke rumah, kita sudah awasi, kita sudah katakan semua orang di rumah, hati-hati dia mau datang. Kita sudah hidup penuh dengan curiga, bukan? Itu kita. Ada orang yang melukai kita, mengkhianati kita, paling tidak kita masih ada dendam. Jangan-jangan orang ini. Nah, orang ini tetap sama aja dia dari dulu sampai sekarang begitu, tidak berubah dia. Namanya dia pernah berkhianat, pastilah sifatnya tetap sama, tidak akan berubah. Kita ini orang-orang berdosa. Allah tidak pernah curiga dengan kita. Allah tidak pernah marah dan dendam dengan kita. Oleh karena pengorbanan putranya yang tunggal, dia menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita. Kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tapi ketika kita menyadarinya dan kemudian mohon ampun kepada Tuhan, kita diterimanya kembali. Dia tidak menganggap kita ini sebagai orang durhaka, pengkhianat dan lain sebagainya. Kita ini dianggap sebagai kekasih-kekasihnya. Amin. Hubungan kita dengan Allah, dia tidak pernah menolak kita untuk menyapa dia dengan kata Bapa. Dia tetap Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Saudara sekalian, kalau dulu kamu hidup tanpa Allah, kamu dulu tersesat dalam penyembahan berhala yang kamu anggap sebagai Allah. Sedangkan Allah itu sendiri tidak pernah menyatakan diri dan mengakui dirinya sebagai Allah bagi kamu. Siapa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sanjung? Kamu tersesat dalam penyembahan berhala, tapi dalam Kristus, saudara sekalian, sekarang kamu bukan orang-orang yang tersesat dalam penyembahan berhala, tapi kamu punya Allah yang menyatakan diri kepada kamu. Allah yang menyatakan bahwa kamu adalah umatnya dan dia adalah Allahmu. Oh, kita adalah orang-orang yang memiliki Allah. Hidup kita, saudara sekalian, bersama-sama dengan Allah. Lakukan perkara yang besar. Bahkan rohnya tinggal di dalam kita. Amin. Itu rohnya lah yang memberikan kita kekuatan dan sukacita hari lepas hari. Rohnya lah yang menuntun kita. Itu kesukaan kita dalam Kristus. Kamu bukan orang tanpa Allah. Yang kamu lakukan bukan perbuatan-perbuatan yang tersesat dalam penyembahan berhala. Yang kamu lakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Hanya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia kamu memiliki Allah. Di dalam Dia kamu memiliki pengharapan. Segala sesuatu Dia telah disiapkan. Ingat Yakobus pasal 4 ayatnya yang kedua. Segala sesuatu. Saudara sekalian, di tempat ibadah saya itu ada berapa kotak? Satu di antaranya ada kotak di situ, kotak untuk duka. Ada kotak duka. Di situ mata uang rupiah, hampir semua mata uang rupiah kalau dibuka di situ ada di situ. Soalnya kalau jemaat ngasih di situ kan, nanti belum pernah dibuka. Hampir semua mata uang rupiah ada di situ. Karena setiap hari Minggu saya anjurkan jemaat isi itu. Isi itu kita tidak bergabung dengan yayasan duka dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau misalnya ditanggungkan kepada gembala, waduh, repot sekali. Untuk itu kita bikin alat, satu tempat di mana kita kumpul bersama. Hampir semua ada di situ. Saya belum buka itu. Sampai ketika saya geleng-geleng begini, bukunya begini, ada bunyi logam di situ. Hampir semua rupiah ada di situ. Anda bayangkan, di dalam wadah yang namanya doa, tidak ada yang tidak ada di situ. Di sana ada mujizat. Amin. Kita adalah orang-orang dijanjikan, adalah orang-orang yang menang. Wadahnya adalah pengharapan. Saudara sekalian, ingat sekali lagi, ayat itu menegaskan Dia membatasi dirinya dengan umatnya melalui doa-doa mereka. Jadi semua yang kita butuhkan ada di situ.
Kemudian kamu adalah orang-orang yang hidupnya bukan percuma, bukan sia-sia. Kamu orang yang berguna. Kamu punya nilai. Kemudian bukan cuma punya nilai, kamu diberi shalom lagi. Kamu tidak akan dihukum. Itulah kehidupan saya dan saudara di dalam Kristus. Bukan cuma jemaat-jemaat di Efesus, tapi juga semua orang yang saudara sekalian telah diberi entitas baru yang namanya gereja. Kita adalah gereja. Kita diberi damai sejahtera satu dengan yang lain, saudara. Ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita dijanjikan yang namanya kemenangan. Di mana kita peroleh itu? Di dalam doa-doa kita. Di sana ada mujizat. Pagi hari ini kalau ada di antara kita yang punya pergumulan, saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Allah menjanjikan kemenangan. Aku menyertai kamu. Allah menjanjikan satu janji yang tidak mungkin dapat dibatalkan. Karena kamu tidak berdoa. Artinya segala sesuatu, semua permohonanmu ada di sana. Kenapa engkau tidak katakan kepada Allah lewat doamu? Engkau akan dapatkan di situ. Pengharapan memastikan kemenangan dalam kekinian. Allah sudah siapkan semua yang kita butuhkan. Ada di dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah yang kita sebut dengan doa. Pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang terus menerus berdoa. Dengan banyak berdoa, maka akan banyak hal-hal yang Allah buat bagi kita. Ada kuasa. Perbuatan-perbuatannya yang segar dan baru akan dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini dia mau melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Itu sebabnya tidak percuma menjadi orang dalam Kristus. Orang dalam Kristus. Israel dulu mengklaim kami orang yang punya pengharapan. Siapa lo? Siapa kamu? Kamu goim, kamu bangsa kafir, kamu najis, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya hak untuk mendapatkan yang kami punya. Tapi sekarang Kristus datang. Kristus katakan kepada orang Yahudi dan non-Yahudi, bukan karena melakukan kamu selamat. Bukan karena melakukan kamu akan memperoleh segala sesuatu. Sekarang aku berikan kepada orang Yahudi, aku berikan juga kepada orang non-Yahudi lewat kasih karunia. Kepada kamu aku beri pengharapan, kepada mereka juga aku berikan pengharapan. Dan pengharapan ini memastikan kemenangan kamu. Kamu hidup dalam mujizat, kamu hidup dalam pertolongannya Tuhan. Hari ini kita adalah orang-orang yang punya hak untuk menerima mujizat dan pertolongan. Apapun kebutuhan kita, apapun persoalan kita, jawabannya Allah sudah siapkan kepada kita untuk itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Apa yang kelihatan, Musa